Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak ya? Kedengeran. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada suaranya? Ada kedengeran sini, Dok. Halo, halo, halo. Ya, halo, halo. Suaranya muncul nggak ya? Oke, 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 oke. Oke, dimulai aja ya. Ini. Oke, saya langsung share screen aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dimulai sekarang bahasan Zoom meeting komunitas Simkas Hansa. Saya ambil tema tentang ngedit ini ya, ngedit report dengan Jasper Studio. Oke, yang pertama bagi yang tidak punya aplikasinya tinggal download aja. Jasper Studio 6.8.0. Ini harus tipe ini ya, tipe 6.8.0. Kenapa seperti ini? Karena memang ini yang dipakai sama developer Simkas Hansanya, Pak Win. Kalau misalkan pakai yang versi di bawah atau versi di atasnya, dipastikan ada masalah sih. Kemarin ada yang versi 6 berapa ya, yang di atasnya ternyata pada saat edit report ada suatu masalah. Jadi harus sama. Ini downloadnya di sini, alamat ini yang di Sourcepoint ini. Lalu silahkan pilih sesuai OS yang Anda pakai. Nah, ini udah Jasper Soft Studio 6.8.0. Kalau misalkan ininya pakai Mac, berarti yang pilih ini. Kalau Windows, yang pilih yang Windows. Ini Windows juga ternyata ada yang versi 32 bit ya. Yang ini yang 64 bit. Kalau buat Linux untuk Ubuntu, Debian yang pilih ini, yang Deb, kalau yang 64 bit, yang 32 bit yang ini. Kalau Linux lainnya yang pakai yang ini, yang TGZ ini. Oke. Silahkan di-download, lalu di-install. Kalau saya sudah terinstall. Kebetulan di sini saya pakai ML Linux, turunan dari Debian. Nanti tinggal dijalankan aja. Tampilannya seperti ini. Oh ya, sebelum menginstal ini ya harusnya Javanya juga sudah terinstall. Di sini disarankan Javanya pakai Belshop Java 12. Belshop Java 12. Nah, yang di sini. Cara installnya silahkan di googling aja. Oke. Ini tampilannya seperti ini. Kalau untuk mengedit report, saya buka aja di sini. Jadi nanti mengedit reportnya tergantung. Kalau misalkan cuma buka mau mengedit ukuran kertas atau letak-letak teksnya, berarti kan nggak ngopek-ngopek source code ya. Berarti bisa langsung di folder reportnya, di folder binary. Misalkan bentar, Hansa HMS
Nah, di sini. Ini bukan source code tapi yang udah jadi dan bisa langsung edit di sini. Di sini ada file-filenya, ada yang JRXML atau yang Jasper. Mau buka yang JRXML boleh, mau buka yang Jasper boleh. Cuma memang nanti bedanya sama Hansa sebelumnya, sebelum versi 12 itu yang kita pakai itu kan JRXML. Yang sekarang itu pakainya Jasper. Jadi nanti hasil editnya compile jadi Jasper. Misalkan saya buka contoh aja, ini file open tadi Hansa HMS Windows. Nah ini folder report. Nah, misalkan dibuka yang mana ya? Yang ini aja nih, surat jaminan pelayanan Ralan. Kalau cuma ngerubah-rubah besar kecil atau ininya sih, berarti kita nggak usah lihat source code. Misalkan ini mau, katakan mau dirubah ukuran kertas. Di sini nih, diklik yang 0 ini. Nanti ukuran kertasnya ada yang, ini biar nggak ketutup. Nah, di sini. Ini tinggal, nah ini ukuran kertasnya. Misalkan mau dipakai ukuran A4. Ini biar memastikan di satuannya. Nah ini kan ukuran A4. Kalau misalkan mau ukurannya F4 berarti jatuhnya custom. Berarti nanti ukuran ini berapa? Ukuran Y-nya kalau nggak salah itu kalau F4 itu 210. 210, yang high-nya 330. Nah, ini seperti ini. Lalu di OK. Nah, kalau sudah beres, tinggal di compile. Cara compile-nya project. Oh, bentar. Ini harus simpan dulu berarti. Simpan project. Oh, bentar. Coba misalkan. Dia tidak mendeteksi adanya perubahan kalau cuma ukuran kertas doang. Coba saya coba geser-geser aja. Nah, project will project. Sebelum di-build project seperti itu, memastikan ini bisa di-build atau tidak, biasanya saya pakai preview. Jadi klik dulu preview-nya. Nah, kalau seperti ini, biasanya kalau kita build, sukses. Kita coba ya, project, build, project. Nah, di sini dilihat nih. Nah, ini 50%, 55%. Ini berarti proses membuildnya, proses mengcompile dari JRXML menjadi Jasper. Oke. Sekarang ini sukses ke build atau tidak, kita lihat aja di foldernya langsung. Tadi itu saya ngedit surat jaminan pelayanan Ralan. Ini saya masuk ke report ini. Jadi lihat date modifier-nya. Nah, ini ya. Oke. Ini today hari ini. Berarti sukses. Oke, itu yang seperti itu. Terus kalau yang lainnya sih biasanya dilihat kasus-kasusnya. Ya, coba misalkan di coba yang lain ada ini nggak kira-kira yang mau diedit yang mana? Ada pengalaman nggak? Ini Dok, Halo. biasanya yang ada keperluan diedit itu yang buat gelang tangan, label gelang tangan. Tes suara saya kedengeran nggak? Ini Bang. Halo. Kedengeran? Iya, kedengeran. Suara saya ada ke sana, Dok? Laser Pak. Ibu itu yang mana tuh? Mandi Pak.
muncul suaranya. Oke, dilanjut aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan aja, nggak usah nunggu waktu untuk bertanya. Silahkan mulai aja. Di sini misalkan. Suara saya ada kedengeran, Dok? Oh ya, cara mengetahui nama reportnya. Jadi saya kasih contoh di sini. Saya jalankan dulu maksudnya. Sorry. Langsung aja yang punya saya. Oh, ini masa itu paling apa ya? Paling banyak 7 itu. Awak nak masuk pisau kan? Kalau lama ni kata jam tu tukiknya deh. Yona, bagi kon capek tajam kan Kalau dia orang Jawi pisau tu pandai masak. Siku Jawi itu bagus. Kecilnya agak selapan ikuan, coba jelas. Kalau saya tahun-tahun di situ salah. Pandai orangnya batu asal macam. Pisau tu. Sekarang trik selanjutnya cara mengetahui nama reportnya. Misal saya mau lihat laporan kunjungan. Nah, ini cetak. Tunggu ke lama dah. Ada nasa ada suraya wajib je pusing. Kau bisu orang kaya gini saja. Muncul kayak gini. Kalau telepon ada, apa dia tidak sedang mau sih? Kalau ini malah pasang. Oh, dimute dulu. Yang enggak dimute saya kasih mute aja. Kalau gini tak salah Pak di setiap pun macam cara. Ini mute lagi. Oke, ini ada yang dimute lagi enggak? Oke, dilanjut. Jadi untuk mengetahui nama ini kan muncul nih nama file reportnya. Untuk mengetahui seperti itu, kita harus merename dulu, merename folder reportnya. Di sini kebetulan saya di sini. Nah, folder reportnya. Nah, ini saya kebetulan sudah di rename ya. Coba saya ini dulu, balikin dulu. Kita lihat pada saat dicetak. Oh. Bentar. Jadi biar muncul seperti ini, nama folder ini harus di rename dari report, misalnya ditambahin huruf T lah, atau diapain lah, yang penting bukan report lagi, nanti muncul seperti itu. Oke, itu salah satu triknya. Terus yang di sini nggak usah setting compatibility lagi ya. Kalau misalkan kita sudah pakai versi 6.80, kita nggak usah set lagi, karena memang sudah sesuai versinya. Jadi kalau misalkan ada yang pakai di bawah versi ini atau yang di atasnya, saya sarankan di uninstall aja, kita harus pakai versi yang ini. Oke. Oh, bentar. Ini apa ini? Ada pertanyaan. Saya keluar dulu. Mau ditambahkan jam masuk. Ini RPT lembar keluar masuk JRXML.
Ntar saya download dulu. Di sini saya taruh di desktop aja ya, desktop RPT lembar keluar masuk 2. RPT lembar keluar masuk 2 CRXML. Oke. Di sini kita nggak ngerti nih, ini adanya di, saya nggak ngerti ada di form mana, berarti kita harus buka lewat NetBeans. Kita jangan ke dulu NetBeans-nya. NetBeans. Terus supaya bisa ini, Anda harus punya source SIM ke Hansanya dulu. Data pasien. Harus di-download dulu di GitHub. GitHub. Nah, ini. github.com Mas Elhansa sip RS Hansa. Di sini kalau pakai Linux gampang. Tinggal, nah ini yang clone ini di copy. Lalu jalankan terminal, tinggal pakai perintah aja git clone. Ntar nanti di-download lah. Pokoknya sekitar berapa ya, 1 giga lebih. Saya sudah mendownloadnya, kebetulan sudah mendownload. Nih, nah seperti ini. Ini source versi beberapa hari yang lalu. Misalkan ada update hari ini, gampang tinggal di git pull aja. Git pull. Nah, berarti memang ada update nih. Nah, kalau ada seperti ini, biasanya saya pakai git stash. Karena ada perubahan yang perlu dibuka pakai ini. Setelah git stash, git pull. Nah, berhasil. Oke. Kita buka pakai, sebelum buka pakai NetBeans, kita harus meletakkan libnya dulu. Jadi library Hansa yang libnya itu kita dapatkan di Google Drive. Alamat Google Drive-nya. Kalau misalkan susah mengetiknya, di sini ada nih. Di keterangan sini. Nah, ini. Download aja di, nanti ada Hansa HMS Window, Hansa, nah di sini software SIM RS Hansa. Kalau saya sih ngambil dari sini sama aja sih isinya. Masuk ke folder lib, nanti, nah ini di-download semua isinya. Taruhlah folder libnya tersebut. Biar nggak ribet folder libnya, biar saya nggak usah ngerubah-rubah lagi kalau setiap saya download. Saya sesuaikan aja dengan bawaan Hansa. Jadi di sini ada namanya, coba NB Project. Gimana NB Project tuh? Nah, ini NB Project. Di sini di Project Properties. Di Project Properties, path-nya itu seperti ini. User, Windiarto Nugroho, dokumen lab. Kita harus bikin persis seperti ini. Ya, kalau di Linux, kalau di Mac, bisa. Kalau di Windows sepertinya tidak bisa, karena kalau Windows harus ada drive-nya ya, drive C, drive D. Nah, di sini saya bikin persis seperti ini. Kalau di Mac Linux, caranya tinggal klik kanan, open root tuner here. Masukin password rootnya. Di sini kita bikin folder namanya user. Nah, di sini. Nah, ini saya bikin user. Terus bikin folder lagi Windiarto Nugroho, folder lagi dokumen lib, saya taruh libnya di sini. Terus jangan lupa dibikin permissionnya seperti ini, read and write. Ya, oke. Setelah itu kita jalankan NetBeans-nya.
jalankan netbin. Bentar, saya remove dulu yang ini biar nggak membingungkan. Close. Terus ini close. File open project. Masuk ke yang tadi si Meresansa. Nah, ini. Klik open project. Bentar, ini saya hapus dulu, tutup dulu. Nah, ini progresnya di sini ya. Tadi masukin. Nah, kalau seperti ini, berarti ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah libnya yang nyangkut. Karena dia udah baca semua libnya. Buktinya di sini. Di sini sudah terload semua libnya. Oke, beres. Buka source-nya. Sekarang kita balik lagi ke masalah yang tadi. Tadi itu kita mau menambahkan jam masuk di RPT. Ini RPT lembar keluar masuk 2. Kita cari dulu di netbin ya. Ini letaknya di mana? Klik kanan, find lembar keluar masuk 2. Tadi kan CRXML. Kalau di sini sudah Jasper, berarti kalian menambahkan Jasper. Nanti letak form ini untuk memanggil form ini ada di form Japa yang mana? Sambil nunggu ini, saya coba buka yang tadi langsung dengan Jaspernya. Open with Jasper Studio. Mungkin sebelah ada. Sebelah apa? Nah, oh ini ringkasan keluar masuk ya. Ini ada di DLG pasien ternyata. Di DLG pasien Java. Nah, kan sini sudah ketemu seperti ini. Oke, ini sudah ini tadi request-nya mau nambahin jam masuk. Jam masuk. Ringkasan masuk keluar. Jam masuknya di mana nih? Tadi. Kalau yang adat yang disebut dia adat tadi itu kan mau dijawab. Jadi silakan dia tuh haji kan satu sendiri pinjam bisa. Jam masuk itu berarti ini masuk ke mana? Masuk ke rawat inap, ke ruangan. Ini mama soalnya apa untuk ringkasan masuk keluar. Saya lihat dulu. Kalau memang ada cara ini untuk berdoa, itu jangan bunyikan. Kalau seadanya mana acara ada itu sudah nikah, tidak masalah. Kalau nyumbangnya kami kemudian acara, berapa bapak kian, kan? Kalau bapak kian, itu boleh itu. Ini ada di DLG pasien, ringkasan masuk keluar. Pasien. Kalau nak do, awak pun tidak masalah. Cuma awak pakai cita. Jadi kalau orang itu dulu, aduh persiapan. Itu jawaban awak. Aduh jawaban ada risiko kesepakatan awak. Iya jadi kalau awak pribadi, ya aku pribadi awak. Kalau anak kalau tapi DLG pasien berarti yang di sini. Nah, di data pasien. Ada Dobi. Keluar di mana-mana ya. Ringkasan masuk keluar berarti ini
RPT MN lembar. Betul saya oleh kan nak dunia. Kenapa ini? Enggak keluar. RPT lembar keluar masuk. Ini ada bicara berdoa kan. Menu Berdoa kalau ini mau pakai ini pelamin dan dibuat aku pakai desain data. dulu. Pakai baju berputih. Ternavigator. Jadi kalau memang sih nanti buka, Keluar masuk di kalau ini mau dua acara. J-pop menu. Itu bunyi, ini Keluar masuk. Iya, oh nak tahu. Tapi Enggak rasa belum. Enggak Mana rasa. sih? Ya langsung mana sih? Tidak semua. Oh ini masih ada ya, masih ini ya. Bentar. Cari dulu. Nah, kunci pintu udah ya. Ya. Oke. Masih ini nggak? Masih berisik nggak? Oke, lanjut ya. Jadi di sini Ayo, Dek. ringkasan masuk keluar mau masukin jam masuk. Jam masuk itu kalau nggak salah sih berarti itu harus nanti baca di pas masuk rawat inap. Coba saya lihat dulu di source-nya. Di sini dia ngambil dari tabel pasien, lalu ngambil lagi dari ini masih pasien. Oh, yang ini nih inner join-nya, berarti ini pas alamat pasien, prom pasien ngambil dari tabel pasien, lalu tabel kelurahan, tabel kecamatan, tabel kabupaten, tabel penanggung jawab, tabel provinsi. Ini nggak ada ngambil yang dari ini. Berarti ini cuma identitas aja ya. Ini nomor rekam medis, nama pasien, KTP, jenis kelamin, terus status nikah, agama, tanggal lahir, umur, pendidikan, keluarga, pencap. Kalau di reportnya, coba lihat di reportnya. Oh, yang ini sih ternyata buat ngisi ini, buat identitas aja, makanya cuma ngambil dari pasien. Kalau misalkan kita mau memasukkan, ini kan kalau nggak salah di ini, diisi manual, ditulis tangan. Jadi di ngeprint dari Hansanya hanya ngeprint ininya aja, belangkonya beserta identitasnya. Lalu di sini nanti ditulis tangan. Nah, tadi yang nanya itu mungkin dia pengen mengotomatiskan. Ini siapa nih? No, ini. Oh, ini ya. Jadi kalau seperti itu nanti harus di inner join lagi. Di ininya jadi gini. Ada beberapa report kalau di NetBeans-nya tampilan seperti ini, berarti kita harus ngedit query-nya di sini. Kalau misalkan tidak ada query seperti ini, biasanya kita ngedit query-nya di sini langsung. Klik kanan, dataset and query. Nah, di sini. Kalau sudah ada di NetBeans-nya, berarti kita nggak ngubah-ngubah dari sini query-nya. Cuekin aja sih sebenarnya. Yang rubahnya dari sini.
kalau mau masukin tanggal masuk, berarti ini tanggal masuknya di sini dia tanggal masuk ke rawat inap. Jadi kalau tanggal masuk ke rawat inap, biasanya pasien, nah misalkan pasien rawat jalan, jadi kita harus lihat lagi tabelnya. Di sini kamar inap. Nah, oh sorry. Yang baru aja lah, daftarin yang baru. Sekarang tanggal 27. Nah, berarti nanti ngambil datanya di sini, di data kamar inap. Nah, ini misalkan masuk ke kamar anggrek, diagnosa awalnya misal observasi pepis. Oh, ini berisi ya kamarnya. Cari yang kosong. Nah, ini. Nah, di sini kan ada tanggal, ada jam. Ini kamar inap pasien. Nah, oke. Sekarang kita harus tahu di sini rekam lagi. Oke, mulai lagi ya. Jadi di sini tadi kan kita udah masukin kamar inap nih. Kita mau memasukin tanggal masuknya. Dia jadi tanggal masuk dan jam masuk dirawatnya. Jadi di sini sih sebenarnya kelihatan tanggal masuk dan jam masuknya. Jam masuk tanggal 27 bulan 6, jam masuknya jam 20.33. Nah, ini ada di tabel mana? Kita lihat tabelnya. Ini kalau nggak salah tabel kamar inap. Saya cek dulu. Masuk ke sini. Di sini kamar inap. Kamar inap. Yang masuk hari ini ada nggak? Nah, ini. Yang ini berarti kita harus tambahin di inner join-nya tabel kamar inap. Masuk ke NetBeans, di sini tambahin dulu inner join from pasien. Sini aja nih. From kamar inap inner join pasien. Oke. Biar supaya kebaca kamar inapnya. Lalu di sini kita mau ngambil apa? Ngambil jam masuk ya. Di sini berarti kamar inap titik jam masuk. Berarti pas di select-nya, nah di sini di depan aja lah biar enggak nih. Kamar inap titik tadi nama kolomnya apa? Nama kolomnya jam masuk. Jam masuk koma. Oke. Seperti ini. Dari sini harus ngerti ini sih, harus ngerti query SQL. Jadi yang di kamar inap ini kesamaannya dari mana nih? Dari sini sebenarnya bisa kelihatan. Kita nyari bentar apa nih? Oh, bentar. Ini request selanjutnya nanti kita lihat satu-satu. Di sini dari nomor rawat. Dari nomor rawat atau ada nggak kalau yang registrasi ada nggak? Di sini sih kalau yang bawaannya ternyata where-nya itu ke nomor RM. Oke. Kita lihat lagi. Di sini ada yang nomor RM-nya nggak? Nomor RM. Nah, kan ternyata di sini nggak ada nomor RM-nya. Ini harusnya nanti berarti ada
di inner join lagi yang reg periksa karena nomor rawat ini nyambungnya ke tabel reg periksa. Berarti kita harus inner join lagi reg periksa. Tambahin lagi. Tadi from kamar inap inner join pasien berarti di sini ya. Reg periksa inner join. Nah. Oke, pasien. Lalu di sini, nah di sini berarti nanti tambahin lagi, pakai N lagi, N. Tadi itu kamar inap, titik nomor rawat, kamar inap, titik kamar inap, titik nomor rawat sama dengan reg periksa titik nomor rawat. Oke, kita cobain seperti ini. Lalu di sini di Jaspernya juga kita tambahin fill-nya. Nanti masuk ke coba. Oh, ini sudah seperti ini ya, tanggal, bulan, tahun, jam. Berarti masuk ke sini. Oh, bentar, sorry, tanggal masuk di sini ya, jam masuk. Berarti kita tambahin fill-nya, klik kanan, create fill, tadi itu jam masuk. Nah, di sini. Jam masuk. Oke. Lalu tinggal ditarik. Posisinya diatur. Lalu di sini fontnya diganti Tahoma. Oke. Sudah seperti itu. Lalu project-nya kita save dulu. Lalu di-compile. Build project. Nah, dilihat di sini. Oke. Coba di preview bisa nggak? Oke, harusnya bisa ya. Ini kita lihat kompilasinya berhasil atau tidak. Nah, di sini. Tuh ya, sudah berhasil. Oke, untuk ngetesnya, saya coba copy aja langsung ke source-nya. Harusnya tadi dimasukin ke source-nya ya, di folder source. Di sini di folder report. Replace all. Oke. Lalu di sini di project ini saya coba clean. Lalu sudah clean, kita coba jalankan lagi. Apa? Ya, mau. Oke, kita coba tadi itu mudah-mudahan berhasil. Kalau nggak berhasil ya dicari lagi yang bermasalah. Ini Wahyu ya. Wahyu nomor RM-nya 0008. Wahyu registrasi.
Oh, tadi di mana ininya? Ngakses keluar masuknya. Gambar keluar masuk. Ada nggak di sini? Ini yang nanya di mana tadi ya ngakses ininya? Berkas rekam medik, Dok. Berkas rekam medis. Ya, klik kanan. Di situ saja, Dok. Data Oh, pasien klik kanan. Oh, di sini. Diklik Ya. kanan berkas rekam medis. Rekam medik. Yang di tengah Oh, ini. Berkas rekam medis, formulir keluar masuk yang mana ya? Ada lembar keluar masuk di tengah-tengah bagian tengah, Dok. Ada model 2 kayak yang saya pakai, Dok. Model yang model 2 tadi ya. Coba muncul nggak? Nah, kan? Ini ya. Tapi bener nggak jamnya? 10.54. Coba Iya, Ntar dilihat lagi bener nggak? 10.54. Nah, kan? Masih kurang pas. Kayaknya dia ini ikut jam ini ya. bacanya soalnya karena di sininya where-nya ware rekam medis. Harusnya nanti dilihat lagi ini where-nya nih. Kita ganti aja jadi nomor rawat harusnya. Kalau jam pada saat di print, Dok. Jam pada saat di print. Oh, jam pada saat di print. Jadi berarti pada saat dia keluar langsung nge-print jam itu gitu. Iya, Dok. Oh, itu mah malah lebih gampang kalau seperti itu mah. Di sini kan coba ya. Saya hapus dulu yang ini. Di sini nih. Di sini tuh ada time. Nah, ini time ini. Coba ntar. Cobanya. Kalau time ini. Ini enggak. Coba klik kanan. Tapi berarti nanti setiap di print, kalau nggak langsung di print, dia langsung baca ini sih soalnya. Kalau yang pakai fungsi seperti ini, dia langsung baca jam ini, jam komputer. Dia Jadi pada saat di print. Aturannya di sini, berkasnya harus pada saat di print dibagikan, langsung dikasih. Oh gitu, berarti tinggal ngambil dari sini aja, kita lihat ya. Tapi nanti bermasalah jika kalau misalkan di printnya, di print ulang pasti ngikuti jam ini lagi. Ya mestinya sih jangan pada saat jam di print, justru pada saat jam dia keluar. Bentar, jam masuk apa jam keluar? Jam keluar ya? Jam masuk. Jam masuk. Jam masuk kan berarti dia harusnya bacanya dari sini. Dari sini, daripada saat dia masuk kamar inap, jadi harus baca dari sini. Ini kan nggak berubah. Oh, iya, Dok. Ya, ngambil dari sini, berarti yang ini query-nya dirubah lagi nih, yang di sini. Jadi ini kan where-nya kan where nomor rekam medis. Jadi kita where-nya harusnya coba dilihat, oh ini karena di DRG pasien. Dia kalau di DRG pasien memang di sini kan memang bacanya nanti nomor rekam medis, nggak bisa baca yang lain. Kecuali kalau misalkan semestinya gini, kita bikin menunya jangan di DRG pasien ini, berkas rekam medisnya. Kalau saya sih sarannya lebih enak kita bikin menu lagi di sini, di registrasi. Jadi nanti kalau kita bikin menu registrasi, ini kan ada ini ya, ada kolom ini nih, kolom nomor rawat. Jadi kita where-nya nanti berdasarkan where nomor rawat ini.
Kita buka DLG reg-nya ya. DLG reg. Reg SIM Ersansa di sini DLG reg. Jadi bikin menu baru aja di DLG reg. Caranya di sini. Nah, kita lihat nih, di sini kan kotak-kotak ini kita lihat nama kotaknya apa? Nah, T nomor RW. Jadi nanti get tag-nya itu berdasarkan T nomor RW ini. Cara bikin menu itunya seperti apa? Seperti menunya di sini milih navigator, lalu pilih itu tuh menu namanya menu J pop-up menu. Nah, di sini. Mau bikin lewat sini langsung, ini kan J menu ya. J menu klik kanan, add from palette, J menu item. Nah, seperti ini. Misalkan naikin ke atas, terus ininya tadi apa? Keluar masuk ya. MN keluar masuk. Keluar masuk. Lalu di sininya, nah ini propertinya diatur. Background-nya seperti apa ininya, terus font-nya. Disamain aja sama menu di bawahnya. Nah, ini ya background-nya 250, 255, 245. Terus foreground-nya ini, terus ikonnya ini. Nah, coba ya saya rubah. Ininya kan Tahoma, biasanya Tahoma 11 plain. Di sini Tahoma. Tahoma, oke. Ikonnya pilih dari picture. Picture, pilih nama ikonnya kategori. Kategori C-nya kecil. C. Oke. Oke. Terus ininya teksnya lembar keluar masuk. Lembar keluar masuk. Lembar masuk keluar. Lembar masuk keluar. Oke, close. Terus di sini kita tambahin. Nah, di sini belum ada ininya, belum ada codingannya. Copyin aja yang tadi. Nah, yang sini. Yang ini copyin. Dari sini ke bawah sini. Nah, seperti ini. Kenapa ini ada seperti ini? Karena dia baca yang dia cari di ini nggak ketemu di DLG reg ini. Kita harus lihat dulu ini TNM ini mesti tadi itu nama ya. Coba di sini ada nama pasien nggak? Nama pasien di sini nih. Nah, nama pasien di sini variabel namanya apa? T pasien. Berarti kita harus ubah, disesuaikan. Jadi di sininya T pasien. Nah. Oke. Terus tuh kan sudah tidak ada tanda lagi. Nah, di sini berarti nanti tinggal dirubah aja. Di sini where reg periksa nomor rawat. Where reg periksa nomor rawat plus T no, jangan T no. Ini kan T sebelumnya itu kan membaca nomor rekam medis. Kita ganti mau jadi nomor rawat. Di sini nomor rawat nama variabelnya apa? T nomor RW. Oke. Nah, gitu. Bentar ya. Nah, seperti ini. Coba ya dites.
Berhasil atau tidak? Oh, ini ada. Oh, bentar. Ini error nih. Ini error, bentar. Cancel. Ini ada error. Dia baca TB pasien. TB pasien. Ini TB ini tabelnya. Tabel yang ini. Kita lihat nama ininya apa. Oh, sorry, bentar. Dia itu tadi itu, bentar, apa ya nama tabelnya di sini? Di DRG Reg. Ya, dilihat dari ke atasnya dulu. Tabel, mana tabelnya? Tab mode, default tabel mode. Di sini nama tabel modenya apa? Coba ntar. Di contoh menu aja yang sudah ada. Oh, ini ya. TB petugas. Oke. Balik lagi. TB petugas. Oke, coba jalankan. Kita carinya di menu registrasi sekarang. Di sini klik kanan. Nah, ini yang kita bikin tadi, lembar masuk keluar. Muncul nggak? Nah, seperti ini. Nah, kan jamnya betul ya? 20.33. Jadi seperti itu. Yang lainnya sama aja sih kalau misalkan mau dimasukin tanggal masuk ya tadi tinggal tambahin aja di query ininya. Di query yang sini nih. Berarti pada select-nya ini select kamar inap tanggal masuk. Tapi biasanya harus pakai supaya ininya pakai date format. Tuh. Oke, gimana yang nanya? Nanti tinggal dipraktekin ya. Rusari yang nanya ini ya. Iya. Mm-mm. Berarti Oke. kalau saya mau edit, nanti kan khusus di pasang IGD itu, Dok. Oh, itu pasien UGD ya? Iya, Dok. Kalau pasien UGD, ya berarti kita di DRG IGD masukinnya. Iya. Sama aja sih caranya ya. Oke, yang lain apalagi yang lain? Bentar, ada lagi nggak? Ini dari Farid. Request edit report lab agar di hasil lab tanggal dan jam pemeriksaan diganti atau ditambah dengan tanggal dan jam sampel. Ini yang mana nih? Yang Farid RPT periksa lab berapa ya? RPT periksa lab berapa?
Atau nama reportnya. Silakan yang lain sambil nunggu ini, ada yang nanya lagi nggak? Nah, oke. Oke, bentar dulu, break dulu ya. Saya ada pasien dulu. Wey, masa cowok kenal cewek? Ngapain sih lo di rumah gue? Ngapain sih? Kan masak, nyuci, ngepel, nembok. Iya. Itu malu, aduh. Apa tuh? Iya, Mbak. Tidak. Tidak. Ayam minum mana ayam minum?
Yo, nggak boleh main air sih. Nggak boleh main air. Anak soleh. Jangan main. Udah, Kakak udah. Ayo, 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 ayo. Ayo, oke. Oke, dilanjut. Coba di sini sudah ini tadi kita kasih lab dari permintaan laboratorium bukan dari periksa laboratorium. RPT periksa lab permintaan. Kita cek aja di sini. Edit, open, RPT masuk ke source-nya. Report, RPT periksa lab permintaan. RPT periksa lab permintaan. Periksa lab permintaan yang mana nih? Kok banyak banget? Berarti yang pertama aja ya, RPT periksa lab permintaan. Ini. Lab-labnya aja nggak ada. Oke, ini aja lah. Periksa lab 2, periksa lab 3. Di sini tanggal dan jam permintaan, tanggal, jam keluar hasil. Tadi request-nya apa? Request-nya agar di hasil lab tanggal dan jam pemeriksaan diganti atau ditambah dengan tanggal dan jam sampel. Oke, berarti kita nyari dulu letak itunya di pom mana. Sama sih dipindahnya. RPT periksa lab 2 permintaan RPT. Oke, di sini dicari dulu si reportnya itu letaknya di mana. RPT periksa lab, coba ya, permintaan Jasper. Ketemu nggak?
Oh, ketemu ternyata. RPT periksa permintaan di sini di pemeriksaan laboratorium. Di sini DLG periksa, oh DLG cari periksa di sini ya. Di sini. Oke. Ternyata dia pakai parameter. Kalau nggak salah sih yang sampel itu saya cek dulu. Coba ya. Kita simulasi dulu labnya. Daftarkan dulu pasiennya. Klik kanan permintaan pemeriksaan lab. Panas, batuk, hematologi. Oke, simpan. Yes. Cari. Nah, di sini. Di sini dicari periksa lab, lalu diambil jam sampel. Nah, ini itu apa ya, pop up ya disebutnya. Di sini jamnya simpan, update waktu pengambilan sampel. Bentar, ini sampel. Oh, dia langsung tersimpan di sini. Berarti nanti kesimpannya di mana nih? Di hasil periksa lab. Ini tabelnya, nama tabelnya apa? Coba lihat dulu. Kita lihat di sini di desain ini di DLG cari periksa lab. Kok tampilan seperti ini? Coba ya. Yang di sini DLG periksa lab. Desainnya. Ini yang cari ini. Cari lagi di sini. RPT periksa permintaan. Ini di DLG cari periksa lab. Dia masuknya ke Oke. Saya nggak ketemu di sini, kita lihat aja langsung tabelnya. Tabel lab itu apa di sini? Lab, laboratorium. Ada nggak? Kalau ini periksa lab. Oh, bentar. Alah, kenapa nggak lihat di sini aja? Kenapa nggak lihat dari hasil sini? Ini kan nanti kelihatan. Oh, berarti ini dia langsung baca. Kalau ini kalau nggak salah di ininya di reportnya RPT periksa lab permintaan. Kita lagi RPT periksa lab permintaan.
Kok nggak nemu ya?